Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Gustina dengan NPM 18160093 dari Prodi PGSD 6B. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan secara ringkas tentang di modul simulasi pembelajaran ataupun micro teaching pada bagian bab 1, 2, dan 3. Pada bagian bab 1 yaitu ada konsep pembelajaran mikro ataupun simulasi. Yang pertama itu ada hakikat pembelajaran mikro ataupun simulasi. Agar kita dapat mempraktekkan micro teaching dengan baik dan benar, maka terlebih dahulu kita harus menyediakan atau memiliki pengetahuan teori tentang pembelajaran micro teaching itu sendiri. Sebab apabila kita praktek tanpa didasari oleh teori, kita bisa menyalahi ketentuan yang ditetapkan. Begitu juga sebaliknya, banyak mempelajari teori tanpa disertai kegiatan praktek, maka pemraktekan tersebut ataupun micro teaching tersebut tidak sempurna. Oleh karena itu, untuk lebih memahami lebih lanjut tentang penjelasan micro teaching ataupun simulasi pembelajaran, di sini ada beberapa ahli menjelaskan pengertian tentang micro teaching ataupun simulasi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pengertian mikro menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Rostiah pada tahun 1982, Rostiah menjelaskan bahwa pembelajaran mikro merupakan suatu kegiatan mengajar di mana segala sesuatunya dikecilkan atau disederhanakan. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Di sini tujuan pembelajaran mikro itu adalah untuk memfasilitasi para calon guru dalam mempelajari, mempraktekkan, atau mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan pembelajaran ataupun keterampilan mengajar. Secara lebih luas, pembelajaran mikro sebagai laboratorium pembinaan kemampuan mengajar, tidak terbatas hanya bagi para calon guru atau pre-service, melainkan banyak yang dibutuhkan dan digunakan pula oleh para guru atau in service dengan maksud untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajarnya. Selanjutnya yaitu manfaat dari pembelajaran mikro. Di sini manfaat pembelajaran mikro dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama manfaat untuk para calon guru, yang kedua manfaat untuk guru, dan yang ketiga manfaat bagi supervisor. Yang pertama yaitu manfaat bagi mahasiswa calon guru. Setiap mahasiswa calon guru dia harus dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajarnya yang harus dikuasainya secara terkendali ataupun terkontrol. Kemudian setiap calon guru dapat melakukan proses latihan secara berulang-ulang untuk memperbaiki terhadap kekurangan maupun untuk lebih meningkatkan kemampuannya setiap mengajar ataupun yang telah dimilikinya. Selanjutnya yaitu manfaat bagi para guru. Para guru juga baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya. Yang kedua yaitu dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya terkait dengan keterampilan mengajar yang harus dikuasainya. Yang ketiga yaitu ada manfaat bagi supervisor. Yang pertama, dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif tingkat kemampuan para calon guru maupun para guru dalam hal kemampuan mengajar yang harus dikuasai sesuai dengan tuntunan profesinya. Kemudian yang kedua dapat memberikan masukan, saran ataupun kritikan yang akurat karena didasarkan pada data ataupun informasi yang lengkap sesuai hasil pengamatan dan pembinaan melalui pembelajaran micro teaching yang telah dilakukannya. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran mikro. Untuk pemula, para pengamat atau pihak observer, ia hanya memusatkan perhatian dan pengamatannya pada jenis keterampilan yang sedang dilatihnya, sehingga para pengamat dapat memperoleh gambaran yang jelas dan akurat mengenai tingkat keterampilan yang telah dikuasainya maupun kekurangan yang masih ada.
Di sini bentuk penyederhanaan dalam pembelajaran mikro teaching tersebut ataupun karakteristik pembelajaran mikro. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran mikro. Prinsip pembelajaran mikro adalah ketentuan, kaidah ataupun hukum yang harus dijadikan pegangan di dalam pelaksanaan pembelajaran mikro. Sesuatu yang telah disepakati sebagai ketentuan hukum ataupun prinsip. Maka ketika aturan itu ditaati, maka akan berdampak positif terhadap proses dan hasil pembelajaran mikro itu sendiri. Sebaliknya, apabila ketentuan ataupun aturan itu diabaikan atau tidak ditaati, maka pembelajaran mikro sebagai salah satu pendekatan pembelajaran untuk membina dan meningkatkan kemampuan mengajar tidak akan membawa dampak yang positif. Selanjutnya ada pun unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama yaitu ada micro teaching is the real teaching. Yang kedua, micro teaching lessen the complexities of normal classroom teaching. Yang ketiga yaitu ada micro teaching focuses on training for the accomplishment of speak text. Selanjutnya ada micro teaching allow for the increased control of practice. Yang terakhir ada micro teaching greatly expand the normal knowledge of result or feedback dimension of in teaching. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang metodologi pembelajaran. Yang pertama itu ada pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang pertama yaitu ada landasan filosofis kurikulum 2013. Menurut Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-undang ini juga merumuskan dengan berlandasan pada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya ada landasan yuridis kurikulum 2013. Menurut Permendikbud pada nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menetapkan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP, penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Pelaksanaan pembelajaran juga melaksanakan program remedial dan program pengayaan. Implementasi kurikulum akan sesuai dengan harapan apabila guru mampu menyusun RPP serta melaksanakan dan memahami konsep penilaian autentik serta melaksanakannya. Selanjutnya yaitu ada dasar pemikiran. Untuk lebih tercapainya penguasaan berbagai kompetensi oleh peserta didik yang meliputi kompetensi domain atau afektif, psikomotorik, dan kognitif. Dalam penerapan keduanya, pendekatan pembelajaran tersebut perlu dipadukan dengan model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kedua pendekatan tersebut. Di antaranya yaitu adalah model pembelajaran berbasis masalah ataupun problem based learning. Yang selanjutnya ada model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dan model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang selanjutnya yaitu ada penerapan pembelajaran tematik. Yang pertama ada pengaturan jadwal pembelajaran tematik. Untuk jadwal pembelajaran itu harus disesuaikan dengan waktu dan tema yang akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya yaitu waktu belajar harus ditentukan oleh satuan pendidikan. Yang kedua, tema sebagai pemersatu pembelajaran ditulis di subtema di hari efektif belajar.
Selanjutnya ada mata pelajaran yang memerlukan waktu pembelajaran itu tersendiri, contohnya yaitu pendidikan agama, penjas orkes, muatan lokal, dan lain-lain. Kemudian diterapkan alokasi waktunya secara tetap. Yang kedua yaitu ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ataupun TIK dalam pembelajaran. Pemanfaatan TIK ini dalam pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh guru untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajarannya. Yang pertama, membuat atau menyajikan media pembelajaran. Yang kedua, mengambil atau menyampaikan materi ajar. Yang ketiga, mencari sumber belajar baik dari kamus, pengetahuan, maupun sumber-sumber lainnya. Selain pemanfaatan teknologi informasi komunikasi ataupun TIK, di sini guru juga dapat memanfaatkan alam untuk membuat sebuah media pembelajarannya. Yang ketiga yaitu ada persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada memahami hakikat pembelajaran. Yang kedua, mempelajari dengan mendalam jenis-jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilatihkan atau diajarkan oleh siswa. Yang ketiga yaitu melakukan observasi ke sekolah, kelas, tempat berpraktek ataupun latihan. Yang keempat yaitu membuat persiapan tertulis ataupun perencanaan pembelajaran, yaitu membuat RPP sama layaknya seperti RPP pada umumnya. Untuk perencanaan pembelajaran mikro ini pada prinsipnya sama dengan rencana pembelajaran pada umumnya, yaitu rencana pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman umum bagi setiap yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu membentuk kelompok. Di sini kita harus membagi peserta didik untuk pelatihan ke dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan karakteristik model pembelajaran, yaitu model pembelajaran yang disederhanakan termasuk jumlah pesertanya itu sendiri. Tahap terakhir dari rangkaian persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran mikro itu adalah pembagian kelompok sesuai dengan peserta yang akan berlatih melalui pembelajaran mikro dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Kelima, langkah kegiatan tersebut harus dilakukan oleh setiap peserta sebagai langkah awal proses pembelajaran micro teaching. Persiapan awal yang harus dikuasai dengan matang, terutama memahami konsep ataupun teori, prinsip dan langkah-langkah pembelajaran mikro. Kegiatan dalam pembelajaran, rencana pelaksana pembelajaran ataupun RPP, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya yaitu ada teknik penilaian dan hasil pembelajaran. Teknik dan instrumen yang digunakan penilaian kompetensi yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu ada bab 3 tentang keterampilan dasar mengajar. Yang pertama ada keterampilan membuka pelajaran. Sebelum guru ataupun calon guru membuka materi ataupun membahas pematerian ataupun pembahasan, terlebih dahulu guru harus membuka pelajaran tersebut. Contohnya yaitu dengan menciptakan suasana siap mental. Contohnya kita harus bernyanyi, mengabsensi, berdoa agar suasana kelas tersebut tidak merasa mati ataupun bosan. Yang kedua yaitu menimbulkan perhatian siswa. Di sini yaitu untuk mencurahkan segala perhatian dan pikiran siswa pada pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu juga. Perhatian ini biasanya memiliki hubungan erat dan saling mempengaruhi dengan motivasi belajar. Keterampilan mengelola kelas. Upaya pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, pendekatan ataupun teori apapun yang dipilih dan dijadikan dasar dalam pengelolaan kelas harus diorientasikan pada upaya untuk menciptakan proses pembelajaran secara aktif dan produktif. Selanjutnya ada keterampilan menggunakan media ataupun alat. Dalam melaksanakan pembelajaran ataupun pengajaran, guru harus dapat menggunakan media ataupun alat berupa media visual ataupun media audio ataupun media audio visual. Tujuannya dari menggunakan media ataupun alat pembelajarannya yaitu untuk agar proses pembelajaran
yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat dan berdaya guna. Yang kedua, untuk mempermudah bagi guru untuk menyampaikan informasi ataupun materi kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu untuk mempermudah bagi peserta didik dalam menyerap atau memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat yaitu untuk mendorong rasa keinginan tahuan peserta didik agar mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi ataupun pesan yang disampaikan oleh guru. Yang kelima yaitu untuk menghindari salah pengertian ataupun salah paham antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya terhadap materi ataupun pesan yang disampaikan oleh guru. Dengan menggunakan media ataupun alat, maka di situ dapat mempermudah siswa ataupun guru dalam melaksanakan pembelajarannya. Selanjutnya itu ada keterampilan menjelaskan. Setelah guru menunjukkan media ataupun alat yang akan digunakan pada belajar pada hari ini juga, yaitu guru juga harus menjelaskan materi ataupun apa gunanya media tersebut dalam pembelajaran ini. Untuk apa media ini dalam pembelajaran pada hari ini. Untuk menjelaskannya, maka guru pelan-pelan untuk menjelaskan media tersebut dalam materi pembelajaran agar mudah diserap dalam pemikiran peserta didik. Setelah guru menjelaskan materi kepada peserta didik menggunakan sebuah media ataupun alat bantu dalam pembelajarannya, maka di sini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang telah dijelaskan oleh guru. Di situ peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya yaitu ada keterampilan memberi penguatan. Di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan perhatian peserta didik, untuk membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik. Yang selanjutnya itu agar memudahkan peserta didik belajar. Selanjutnya itu ada keterampilan memberikan penguatan. Di sini keterampilan memberi penguatan itu adalah untuk meningkatkan perhatian peserta didik, kemudian untuk membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu agar memudahkan peserta didik dalam belajar mengerjakan tugas dan belajar untuk memberanikan diri untuk selalu bertanya ataupun memberikan semangat kepada peserta didik. Selanjutnya itu keterampilan membimbing peserta didik dalam berdiskusi kelompok. Di sini guru harus membimbing secara pelan-pelan kepada peserta didik untuk selalu berdiskusi kelompok, mana ya kelompok yang kurang paham dan mana kelompok yang tidak mengerti sama sekali tentang diskusi kelompok itu tersebut. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup belajar. Sebelum pembelajaran ditutup, maka guru akan bertanya kepada peserta didik ataupun mengulas kembali materi pada hari ini, apa saja yang mereka pahami dan apa saja yang mereka dapat tangkap pada materi pada hari ini. Selanjutnya yaitu guru melakukan refleksi sebelum kegiatan pembelajaran ditutup. Kemudian guru melakukan doa bersama kepada peserta didik yang dipimpin oleh salah satu peserta didik ataupun guru itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.